metode yang kita harapkan. Waktu pengadaannya juga akan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan di RKTL kita. Kemudian penyediaannya juga valid dan tim yang mengadakan pun juga terpercaya. Jadi sebenarnya prinsipnya itu, prinsip pengadaan adalah seperti itu. Tentu saja ada tujuan-tujuan yang lain, melibatkan UMKM setempat, bagaimana itu bisa melibatkan masyarakat setempat, ada berguna bagi memberikan keuntungan bagi UMKM atau beberapa hal lain. Tapi prinsip tujuan utama itu hanya itu, dari bagaimana mendapatkan barang yang tepat dengan uang yang kita belanjakan. Prinsipnya itu saja. Jadi, nah, dalam rangka itu, mohon maaf teman-teman tidak bisa melihat tayangan karena kita ada sedikit gangguan teknis sehingga bahan tayangan tidak bisa tampil di situ. Nanti saya akan coba menulis di papan flip chart tadi, mudah-mudahan nanti bisa kelihatan itu. Jadi prinsip utama dari sebuah pengadaan barang dan jasa adalah ini. Prinsip utamanya adalah ini. Yang pertama, dia harus efektif, efisien dalam hal waktu, efektif dalam prosesnya, efisien dalam waktu. Karena kita adalah program yang berdasarkan pemberdayaan masyarakat, maka dia harus memegang prinsip ini. Dilakukan secara pemberdayaan masyarakat apa? DOM, dari, oleh, untuk, dan masyarakat. DOM ya, prinsip pemberdayaan masyarakat. Kemudian dia akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban yang melakukan pengadaan, pertanggungjawaban yang menyediakan, pertanggungjawaban harga dan sebagainya. Dan yang kelima adalah transparan. Ini prinsipnya. Jadi 5 prinsip inilah yang harus kita pegang dalam proses pengadaan barang dan jasa di masyarakat. Nah, kemudian ada berapa tipe pengadaan barang secara swakelola? Sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018, kita ada 4 tipe pengadaan barang di masyarakat. Kalau dulu di Perpres tahun 2010 ada 3, cuma ada 3 tipe, tapi yang di Perpres tahun nomor 16 tahun 2018 menjadi 4. Ada 4 tipe swakelola. Sesuai dengan penjelasan Perpres, apa saja sih sebenarnya pengadaan barang jasa yang bisa diswakelola? Ada beberapa sebenarnya. Di Perpres itu kalau teman-teman baca ada beberapa pengadaan barang jasa yang bisa dilakukan secara swakelola. Misalnya pengadaan persenjataan militer itu juga bisa swakelola, survei swakelola, pengadaan yang rahasia itu swakelola. Salah satu di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara partisipasi masyarakat. Nah, itu ada di situ. Dari beberapa poin pengadaan yang bisa dilakukan secara swakelola, ada 1 poin di situ yang berhubungan dengan itu pengadaan yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Nah, kita masuk di situ. Kita masuk di pengadaan yang swakelola itu. Nah, dari 4 tipe pengadaan tadi, 4 tipe pengadaan swakelola, ada 4 tipe ya, ada 4 tipe pengadaan swakelola. Kita masuk di tipe keempat, yaitu yang direncanakan dan oleh kementerian lembaga, tapi yang melakukan dan yang mengawasinya kelompok masyarakat. Itu ada di tipe 4 ini. Kalau tipe 1 ini semua direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh kementerian lembaga langsung. Kalau tipe 2 ini direncanakan, dilaksanakan oleh kementerian lembaga, dilakukan oleh pihak lain. Kalau tipe ketiga ini direncanakan, dilakukan oleh kementerian lembaga, kemudian dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Nah, kita ada tipe keempat ini yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat di kita adalah KSM tadi, yang di kita KSM. Nah, kita masuk di tipe 4 ini, tipe swakelola tipe 4, yaitu direncanakan oleh kementerian lembaga, kemudian dilaksanakan mati lagi. Terus dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat. Itu kita masuk di tipe keempat ini. Nah, kemudian teman-teman, zoomnya mental atau mau? Dalam siapa yang mengadakan, siapa yang melakukan pengadaan barang dan jasa di kita, di program kita ini. Jadi kalau kita lihat di struktur KSM ya, strukturnya KSM, struktur KSM itu kan ada ketua, kemudian di sini ada bendahara, ada sekretaris. Nah, di bawah inilah ada seksi-seksi, salah satunya adalah seksi pengadaan barang dan jasa. Itu
siapa yang kemarin ini seksi ini nanti. Di sini ada seksi perencanaan, di sini ada seksi pengadaan barang dan jasa, di sini ada seksi infrastruktur, dan di sini ada seksi pengawasan lah. Disinilah tim yang akan bertugas akan melakukan pengadaan barang dan jasa ada di sini, di struktur KSM ya, di KSM-nya ada di sini, ada seksi pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian etikanya gimana? Etika ketika kita melakukan pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa etika yang harus dipegang oleh tim pengadaan barang dan jasa di KSM. Yang pertama, dia harus jujur dan bertanggung jawab. Ada beberapa hal di situ. Kemudian bekerja secara mandiri, kemudian rahasia itu dalam arti begini, karena sebenarnya prinsip kita itu kan kita itu transparan. RAB kita itu sebenarnya kan transparan, boleh diketahui oleh masyarakat, sehingga boleh saja harga-harga di RAB di perencanaan kita itu diketahui oleh calon penyedia jasa, nggak apa-apa, tetapi tetap kita pegang nanti prinsip kompetitifnya, artinya penawaran yang dengan kualitas yang sesuai dengan harga terendah itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai supplier atau penyedia jasanya. Nah, hal yang mungkin sering terjadi kesalahan adalah begini. Ketika kita membuat RAB, kita membuat RAB itu dasar untuk menjadi harga satuan harga barang itu adalah dari harga survei. Jadi kita ketika akan membuat RAB RKM kan kita melakukan survei harga bahan. Dari beberapa harga bahan itu nanti kemudian kita masukkan sebagai harga bahan di RAB. Nah, yang betul adalah dari beberapa harga survei itu mungkin ada harga 100, ada 150, 200. Nah, yang masuk di RAB itu adalah rata-rata dari harga ini. Dari harga terendah, sedang, menengah itu kita rata-rata kita masukkan sebagai harga di RAB. Nah, ketika kita pengadaan, maka kita lakukan lagi perbandingan harga dengan mengambil harga yang paling murah tetapi dengan kualitas yang sama. Itulah yang menjadi prinsip kita. Kemudian persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pengadaan barang dan jasa? Persiapan oleh baik tim maupun KSM ya, persiapannya. Yang satu ini yang penting, yaitu tim pengadaan itu harus mempelajari RKM, terutama RAB-nya. RKM. Ini yang pertama penting sekali dilakukan. Jadi tim harus mempelajari dulu RKM RAB, terutama RAB-nya. Harus dipelajari dulu RAB-nya. Jadi sering yang kita temukan di lapangan adalah bahwa RAB yang dibuat oleh teman-teman TFL Teknik, RAB yang dibuat oleh teman-teman TFL Teknik biasanya adalah saya menyebutnya sebagai RAB proyek. RAB proyek itu begini, harganya adalah harga satuan pekerjaan, sehingga kadang-kadang di situ masih dijumpai misalnya semen masih dalam kilogram, besi masih dalam kilogram. Nah, itu sering kita jumpai dan di situ pun pasti kita akan melihat harga satuan untuk pekerjaan beton, harga satuan untuk pekerjaan pasangan bata, harga satuan untuk pekerjaan apa gitu. Nah, tugas teman-teman TFL sebelum pengadaan adalah bagaimana itu ditransfer menjadi istilah saya RAB pemberdayaan. Ditransfer menjadi RAB pemberdayaan. RAB pemberdayaan itu bagaimana? Yaitu RAB teman-teman dari RAB proyek ya, istilah saya RAB proyek itu ditransfer menjadi diberikan menjadi jumlah bahannya. Jadi misalnya teman-teman breakdown menjadi misalnya semen kebutuhannya sekian sak, besi 10 kebutuhannya sekian lonjor. Itu kita teman-teman breakdown sehingga KSM akan tahu kebutuhan total dalam satu pekerjaan itu, butuh semen total sekian, butuh besi total sekian batang, butuh bata sekian biji, butuh genteng atau atap tapsek sekian lembar itu. Nah, teman-teman harus breakdown itu sehingga KSM punya acuan. Oh, berarti saya harus membeli semen sekian sak, harus membeli besi sekian lonjor, harus membeli bata sekian biji. Lah, itulah yang harus dipelajari oleh tim ini. Ini pengadaan harus itu, karena itu kan menjadi dasar nanti dia melakukan
survei bahan di calon penyedia jasa. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka kemudian bisa dilakukan survei, baru bisa dilakukan survei ke toko ataupun penyedia jasa. Nah, putus nggak ya? Jalan, putus. Putus ini. Jalan ya? Putus lagi. Boleh jalan nggak? Jalan. Udah masuk. Oke, ya. Jadi itu. Nah, hal yang penting lainnya dalam proses persiapan ini adalah bagaimana segala sesuatu itu dilakukan dalam sebuah rembuk masyarakat. Dalam sebuah rembuk masyarakat, di situ disepakati misalnya bahan-bahan atau bahan-bahan mana yang itu bisa pengadanya bisa dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya di situ ada daerah sungai, ada pasir atau batunya, di situ masyarakat bisa mengumpulkan, kemudian dibeli oleh KSN, boleh saja. Berarti diputuskan di rembuk desa, berarti untuk pengadaan pasir atau pengadaan batu bisa tidak perlu harus melalui penyedia jasa, tetapi cukup oleh masyarakat. Kemudian diputuskan di situ mana-mana bahan yang itu harus dilakukan pembelian dari luar, dari supplier atau penyedia jasa. Nah, termasuk misalnya pekerjanya untuk jasanya, jasa tukangnya atau pekerjanya, apakah ada tenaga di dalam desa itu? Kalau ada, cukup pakai yang itu, prioritaskan di situ. Kemudian kalau yang nggak ada, baru didatangkan dari luar desa. Jadi itu persiapan yang harus dilakukan oleh tim pengadaan sebelum dia memutuskan apa yang akan dilakukan dalam rangka mengadakan bahan-bahan tersebut. Oke, kalau persiapan itu sudah dilakukan, maka kemudian tim pengadaan melakukan pemaketan bahan-bahan yang akan dilakukan pembelian. Pemaketan itu begini, dipaketkan mana itu bahan yang merupakan bahan pabrikasi. Pabrikasi itu bahan yang dia diproduksi oleh pabrik, biasanya itu dijual di toko-toko bangunan, atau bahan non pabrikasi. Non pabrikasi itu biasanya adalah pasir, batu, bata, itu non pabrikasi. Nah, itu coba dipaketkan. Nah, kemudian dari pemaketan itu nanti akan ketemu kira-kira nilai rupiahnya seberapa. Nilai rupiahnya berapa nanti akan ketemu dari masing-masing pemaketan itu. Nah, di dalam pengadaan barang di masyarakat di program kita itu diatur dengan aturan seperti ini. Untuk pengadaan barang untuk harga kurang dari 10 juta, maka ini pengadaannya langsung. Untuk 10 juta sampai dengan 50 juta juga langsung. Apa bedanya antara yang satu ini dengan yang kedua ini? Yang satu ini cukup dengan nota kwitansi, buktinya cukup dengan nota pembelian. Kalau yang ini dengan nota dan kwitansi. Nah, untuk antara 50 juta sampai 200 juta ini melalui pembelian langsung, juga masih langsung, tetapi ini dengan SPK, dengan buktinya surat perintah kerja. Jadi ini artinya apa? Sampai dengan nilai 200 juta itu pengadaannya secara langsung. Sampai dengan nilai 200 juta pengadaan secara langsung dengan bukti-bukti seperti ini. Di bawah 10 juta cukup dengan nota, antara 10 juta 50 juta nota dengan kwitansi, 50 juta dengan 200 juta dengan surat perintah kerja. Ini. Nah, di atas 200 juta itu baru pelelangan sederhana. Istilahkan pelelangan sederhana ya. Pelelangan sederhana itu pelelangan sederhana itu dilakukan dengan kita meminta supplier melakukan penawaran. Kita minta supplier melakukan penawaran, kemudian dari penawaran itu kita buka bersama, kita dapatkan spek yang
bagus, kemudian dengan harga yang terendah. Nah, kalau di kita di Sandes ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin ya. Tidak ada pengadaan kita itu yang di atas 200 juta, nggak ada. Karena apa? Karena prinsip pengadaan kita itu adalah per RPD ya. Per RPDB. Ini ya. Jadi acuannya adalah per RPDB, bukan per RPD ya. Kita kan ada dua ya, RPD dan RPDB. RPD itu berarti yang 70% pertama, RPD 1 itu 70% pertama, RPD 2 itu 30% yang kedua. Nah, yang kita jadikan acuan apakah pengadaan yang kita lakukan itu dengan syarat ini, dengan syarat nilai ini adalah pembelian per RPDB. Pembelian per RPDB ya, pembelian per RPDB. Artinya kalau katakanlah ketika dana 70% pertama itu 245 juta, misalnya RPDB 1 diambil 90 juta saja, 90 juta katakanlah 100 juta lah katakanlah, RPDB 1 100 juta. Nah, dari 100 juta ini untuk pengadaan bahan mana yang memenuhi ini? Dari pengadaan bahan mana yang memenuhi ini? Nah, ini misalnya ada pembelian semen yang ternyata untuk pada saat RPDB 1 pembelian semennya itu antara 10 sampai 50 juta atau 30 juta pembelian semen, maka berlaku yang ini, berarti pengadaan barang langsung dengan syarat seperti ini. Demikian juga kalau antara ini dengan ini. Nah, cuma memang ada persyaratan pemaketan ya, misalnya semen besi itu kan bisa dibeli di satu toko, satu paket, jadi artinya bisa satu paket. Artinya satu paket itu nilainya apakah masuk di sini atau di sini? Kalau di sini nggak mungkin ya antara itu. Jadi misalnya semen sama besi itu karena pembelinya bisa di satu toko, maka dia satu paket bisa. Misalnya pasir dengan batu split misalnya itu di satu supplier, apakah memenuhi ini? Mana yang syaratnya? Nanti silakan teman-teman tentukan ini mana yang memenuhi ini. Syaratnya seperti ini. Sehingga memang pengadaan kita di Sandes itu paling maksimal paling di sini, nggak mungkin sampai di sini, paling di sini. Nah, itu sebenarnya prinsipnya itu prinsip pengadaan kita itu hanya ini saja sebenarnya. Materi itu sebenarnya intinya di sini, materi ini sebenarnya intinya adalah di sini, pengadaan bahan yang kita lakukan itu masuk di mana? Masuk di ring biaya yang di mana? Disitulah kemudian nanti itu ya. Kemudian kalau isi pertanggungjawaban ya dari masing-masing ini, teman-teman nanti bisa lihat di Juknis. Kalau saya tulis terlalu banyak di sini ya, kalau saya tulis akan terlalu banyak di sini. Jadi isi pertanggungjawaban LPJ untuk dokumen penggaraan barang jasa yang pertama adalah berita acara pembentukan tim pengadaan. Jadi ini ya, tadi itu di struktur KSM tadi ada di sini ada tim pengadaan. Nah, ini harus ada SK-nya. Ada berita acara pembentukan lah, ada berita tidak perlu SK tapi berita acara pembentukan di dalam rembuk desain. Pertama itu wajib ada SK. Ada berita acara pembentukannya. Kemudian ada berita acara survei harga bahan, upah dan sewa alat. Ada berita acara survei, cukup surveinya ada contoh berita acaranya ada di lampiran Juknis. Teman-teman tinggal lihat di situ, tinggal ngisikan aja, sudah ada formnya. Kemudian kalau memang itu pengadaan yang di sini tadi, yang di sini, yang di atas 200 juta ini, di mana harus ada penawaran dari supplier, maka harus ada penawaran dari pemasok supplier. Jadi ini harus ada. Kalau untuk yang di atas, tapi kita kan nggak ada, kita nggak ada di atas 200 juta, yang tidak perlu. Kemudian ada surat pernyataan kebenaran usaha, itu untuk yang nilai di atas 200 juta. Kalau untuk toko-toko lokal di dalam desa masyarakat tidak perlu itu. Kemudian ada surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi kalau memang itu terjadi misalnya force majeure dan sebagainya. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan ini penting. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan ini penting. Artinya apa? Jangan sampai
kesepakatan yang sudah kita buat dengan calon supplier dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, misalnya untuk pengadaan pasir jangka waktunya 1 bulan, itu jangan sampai terlewati. Jadi dia harus diikat dengan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, itu harus diikat. Dan kalau perlu ada sanksinya, misalnya dia sanggup sebulan tapi ternyata dia lebih dari sebulan, sanksinya apa, itu perlu disebutkan di situ. Kemudian surat perintah kerja tadi, kalau dia antara 50 juta sampai 200 juta itu ada surat perintah kerja, itu perlu ada. Kemudian dokumen pengantar barang atau DO lah, faktur barang itu sebagai bukti. Nah itu LPJ untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk administrasinya sendiri, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk nilai antara ini, nilai di sini tadi ya, di bawah 10 juta, di bawah 50 juta ya untuk ini, untuk sampai dengan 50 juta ini, maka yang pertama tadi berita acara pembentukan tim pengadaan wajib, berita acara survei harga bahan wajib, berita acara penentuan toko, jadi harus ditunjukkan dengan itu, berita acara penentuan toko dari hasil survei 3 toko, minimal 3 toko, kemudian ditetapkan oleh tim pengadaan, ditetapkan toko mana yang ditetapkan sebagai pemenangnya, kemudian dokumen pengantar barang atau faktur nota kwitansi ya. Ini ya, sampai dengan 50 juta itu dokumen-dokumen yang harus ada. Ini nanti akan menjadi acuan BPKP ya, menjadi acuan BPKP atau badan pemeriksa lainnya ketika melakukan audit di program kita. Mereka akan mengacu kepada ini, dokumen apa yang harus ada ketika pengadaan barang dan jasa. Tadi sampai 50 juta, tadi itu berita acara pembentukan tim pengadaan, berita acara survei harga, berita acara penentuan toko, dan kemudian dokumen pengantaran barang. Kemudian untuk yang 50 sampai 200 juta yang ini, yang 50 sampai 200 juta ini sama tadi, berita acara pembentukan tim pengadaan, berita acara survei harga bahan, undangan pengadaan bahan. Nah ini karena ini ada penawaran, berarti ada undangan dari toko atau undangan kita ke toko untuk melakukan penawaran, ada penawaran dari pemasok, ada surat pernyataan kebenaran usaha, berita acara penentuan pemenang, surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, surat perintah kerja tadi syaratnya untuk 50 sampai 200 juta ada surat perintah kerja, kemudian dokumen pengantaran barang dan sebagainya. Nah, ini tolong teman-teman bisa lihat persyaratan ini di Juknis ada, di lampiran ada. Ini nanti sebagai acuan dari auditor ketika memeriksa program kita, acuannya ini. Jadi ini harus lengkap, disusun rapi, nanti dilengkap sebagai dokumen pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian itu sekilas tentang pengadaan barang dan jasa. Intinya adalah di sini. Inti dari semua itu adalah di sini. Bagaimana teman-teman ketika memfasilitasi KSM maupun tim pengadaan barang memahamkan tentang ini, memahamkan tentang aturan ini kepada mereka, dipahamkan. Nah, karena saya lihat kelas ini adalah 5 kabupaten di Jawa Timur, rata-rata mungkin sudah pelaksanaan fisik, dan saya yakin pengadaan barangnya pasti sudah dilakukan. Nah, tolong direview kembali ini, apakah pengadaan barang yang dilakukan oleh KSM itu sudah memenuhi ini belum, memenuhi syarat mekanisme proses seperti ini atau belum. Dicek juga apakah LPJ-nya, dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang tadi saya sebutkan belum. Karena ini pasti sudah dilakukan ya, karena ini sudah pelaksanaan fisik, mungkin sudah 20%, 30% progresnya. Jadi pasti pengadaan barang sudah dilakukan. Nah, tolong direview, teman-teman, tolong direview KSM maupun tim pengadaan barangnya, direview tentang ini, prosesnya, mekanisme sudah betul atau belum. Kemudian apakah dokumen-dokumennya, persyaratan dokumennya juga sesuai yang disyaratkan oleh Juknis atau belum. Itu tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi teman-teman silakan kalau ada pertanyaan
silakan nanti ditulis, diketik di chat di Zoom, nanti akan disalin oleh notulen. Nanti mohon notulen nanti bisa catatannya diberikan ke saya. Nanti kalau ada pertanyaan di chat ya, tolong ditarik kertas. Itu sementara untuk pengadaan barang jasa, kita masuk ke perubahan kontrak. Perubahan kontrak. Saya selalu bilang begini, kalau ada beberapa yang realisasi di pelaksanaan dibuat sama persis dengan RAB, itu sering kita jumpai ya. Ada beberapa masih kita jumpai bahwa LPD, laporan penggunaan dana, itu ternyata sama persis dengan RAB. Volume, harganya, harga satuannya bisa sama, itu pasti kita jumpai lah. Begini teman-teman, RAB yang pelaksanaan yang bisa sama persis dengan perencanaan itu hanya, kalau istilah saya itu RAB Tuhan. Hanya RAB Tuhan lah yang bisa sama persis seperti itu. Kalau di pelaksanaan kita, apalagi ini program pemberdayaan masyarakat ya, nggak akan mungkin sama, pasti akan berubah. Tidak mungkin realisasi pelaksanaan itu bisa sama persis dengan RAB, pasti akan berubah. Jadi nonsen kalau kemudian kita jumpai realisasi pelaksanaan di lapangan itu bisa sama persis dengan RAB, tidak mungkin, pasti akan berubah. Kalau itu dibuat sama berarti direkayasa. Nah ini tolong hati-hati karena auditor juga nanti akan melihat. Jadi yang benar adalah bahwa realisasi pelaksanaan itu sesuai apa adanya, sesuai apa adanya. Kalau terjadi perubahan, maka lakukanlah adendum perubahan kontrak. Jadi istilah kita ada perubahan kontrak atau adendum ya. Nah, adendum itu bisa menyangkut misalnya menambah atau mengurangi, bisa menambah, bisa bertambah volumenya bertambah dari yang ada di RAB di kontrak, bisa juga volumenya berkurang dari ada yang di dua kemungkinan ya, volume bertambah atau volume berkurang bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Kalau tadi volume itu bisa terjadi, misalnya volume pasangan bata untuk dinding bilik di rencana misalnya sekian meter persegi, ternyata realisasinya berubah karena ada perubahan, katakanlah misalnya tinggi jadi berbeda karena ada kondisi situasi yang lainnya, itu bisa terjadi volume. Yang kedua adalah perubahan kegiatan. Nah, perubahan kegiatan itu kalau di kita misalnya grease trap ataupun kontrolnya yang berubah, atau bahkan terjadi force major sehingga kemudian rencana kita awal jumlah safety tanknya 30, kemudian karena ada force major dananya menjadi berkurang sehingga dari 30 menjadi 29, itu berarti berkurang jumlah kegiatannya. Itu bisa terjadi, tapi kita tidak harapkan, tapi bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan kontrak itu bisa juga perubahan spesifikasi teknis, tapi spesifikasi yang dimaksud di sini adalah spesifikasi yang masih masuk dalam standar norma teknis. Jangan yang kemudian spesifikasi itu berubah menjadi tidak standar teknis. Misalnya begini, cor beton kita syaratkan pasangan 1, 2, 3, tapi kemudian dirubah menjadi 135, nggak boleh ya. Tetap harus memenuhi standar teknis. Yang bisa spek yang bisa berubah itu spek yang tetap mengacu pada norma teknis, tidak boleh yang tidak mengacu pada norma teknis. Kemudian yang perubahan kontrak yang terakhir yang bisa terjadi adalah perubahan jadwal kegiatan ya. Jadi misalnya di kontrak KSM dengan PPK itu disebutkan periode pelaksanaan adalah 3 bulan, katakanlah 4 bulan 120 hari kerja misalnya. Tapi kemudian karena ada sesuatu hal pelaksanaan di lapangan, hujan yang terus menerus misalnya, ada force major atau kemudian ada hal yang lain, kemudian menjadi harus bertambah, itu bisa diadendum, bisa dilakukan perubahan kontrak. Tapi harus ada alasan yang jelas. Nah, perubahan kontrak ini teman-teman bisa lihat formulirnya di Juknis. Di Juknis sudah ada contoh berita acara perubahan kontrak itu ada di Juknis.
Ya, yang intinya adalah bahwa teman-teman harus bisa menjelaskan semula kondisi awal itu seperti apa, menjadi seperti apa, alasannya apa. Intinya gitu. Perubahan kontrak itu hanya 3 itu. Semula apa? Misalnya pasangan bata semula 10 meter persegi menjadi 12 meter persegi. Alasannya apa? Karena misalnya apa? Atap bertambah tinggi atau ada perubahan apa, itu jelaskan. Itu sebenarnya intinya itu. Tapi kemudian kalau teman-teman lihat di lampiran judis itu berita acaranya ada prolognya apa-apa, tapi intinya adalah tabel di situ semula apa, menjadi apa, alasannya apa, justifikasi teknisnya apa yang membenarkan itu terjadi perubahan. Nah, kalau terjadi perubahan ini berarti mungkin nanti akan ada pekerjaan tambah kurang juga. Mungkin di sini ada pekerjaan yang berkurang, sisanya itu harus dilarikan ke pekerjaan apa. Itu nanti ada lampirannya adalah pekerjaan tambah kurang atau CCO ya, biasa di budaya kita kenal sebagai CCO. Jadi kalau ada perubahan kontrak berarti harus ada perubahan, ada pekerjaan tambah kurang. Yang kurang kalau ini kurang diambilkan dari mana, kalau ini lebih larinya kemana, itu harus ada itu. Ya, saya kira itu teman-teman dari beberapa hal yang singkat tentang pengadaan barang jasa dan perubahan kontrak yang tadi sempat saya jelaskan. Intinya adalah hanya ini saja sebenarnya. Inti dari pengadaan barang dan jasa ini, intinya adalah ini. Nanti coba cek teman-teman yang sudah pelaksana visi 8, apakah proses ini sudah sesuai atau belum? Proses ini sesuai yang dilakukan oleh KSM sesuai dengan ini atau belum? Dievaluasi, kalau belum tolong ya untuk mengantisipasi auditor nanti lebih baik kalau ada yang belum sesuai, sesuaikan aja, mumpung ini masih yang melakukan pemeriksaan kita. Tapi kalau nanti sudah diperiksa oleh auditor nanti menjadi temuan. Tapi kalau selama ini masih kita, silakan disesuaikan aja. Yang belum seperti ini ya dirubah aja, nggak apa-apa, diperbaiki. Kemudian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tadi itu juga tolong dilengkapi. Kalau yang belum dilengkapi, lebih baik dilengkapi sekarang daripada nanti menjadi temuan di kemudian hari. Ya, itu teman-teman sesuai jadwal. Kita agak singkat karena tidak ada bantayang, jadi mudah-mudahan ini cukup membantu teman-teman memberikan gambaran. Nanti teman-teman bisa lihat di bantayang maupun di YouTube, di YouTube-nya Satker PLPBM juga ada bahannya, nanti bisa baca-baca di situ lagi untuk pendalaman. Ya, itu mungkin kalau ada pertanyaan, Mbak, ada pertanyaan? Boleh sampaikan ke sini. Oke, sementara ada 3 pertanyaan. Satu dari TFL Teknik Kediri, Mas Mada Eliana, Ibu ya ini ya. Oke, sorry, Ibu Mada Eliana. Yang kedua dari TFL Teknik Nganjuk, Mas Dewa Kusuma. Yang ketiga dari TFL Probolinggo, Mas Deswin. Ada 3 pertanyaan. Saya mengacu ke yang pertanyaan pertama dari Mbak Mada Eliana. Jika pembelian di bawah 50 juta, apakah kita pakai surat? Apakah bisa pakai surat pesanan? Tidak harus pakai SPK. Dan kwitansi pembayaran itu apakah pakai kwitansi yang diketik komputer atau kwitansi tulis tangan? Oke. Kita bahas satu persatu aja ya biar ada. Jadi gini. Kalau kita lihat persyaratan di sini tadi ya, yang pakai SPK itu yang 50 sampai 200 juta. Kalau di bawah 50 juta, ini tadi ya, di bawah 50 juta itu tidak pakai SPK. Cukup nota dan nota plus kwitansi. Kalau di bawah 10 juta cukup nota pembelian. Kalau 10 sampai 50 juta nota plus kwitansi. Jadi ini ya. Jadi kalau di bawah 50 juta, sekali lagi di bawah 50 juta cukup ini. Yang pakai SPK itu adalah yang 50 sampai 200 juta. Ini yang pakai SPK. Yang pakai SPK. Apakah bisa pakai surat pesanan? Maksudnya surat pesanan itu apa? DO ya? Atau apa ya? Maksudnya ya, surat pesanan. Nah, untuk kwitansi pembayaran nanti mungkin di kelas besok ya, di kelas pengelolaan keuangan ada. Tapi intinya begini. Setiap pembelian di toko, kalau kita beli barang di toko,
itu kita pasti dapat biasa nota ya, nota bentuknya seperti ini biasanya, ini nota, dapat nota. Lah di Sandes, ketentuan di Sandes adalah bahwa nota ini harus dilampiri dengan kwitansi. Ya. Nota toko ini kan sebenarnya kan apa ya, istilahnya dia hanya bukti bahwa dia mengeluarkan barang. Kwitansi ini adalah bukti bahwa dia menerima uang. Dia menerima uang, itu sebagai buktinya. Ini kan dia bukti hanya dia mengeluarkan barang. Dia menjual barang ini. Dia sudah menjual barang A, B, C, D, E, F, besi, semen, dan itu bukti. Nota itu bukti dia, bukti toko ini menjual barang. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita sudah membayar, maka harus ada bukti kwitansi. Bukti kwitansi adalah bukti menunjukkan bahwa kita itu sudah membayar, bahwa toko ini sudah menerima uang dari kita. Itu kwitansi. Makanya dalam pertanggungjawaban itu, kalau kita beli barang di toko, kita dapat nota dari toko, kemudian kita lengkapi dengan kwitansi, ditandatangani oleh pemilik toko. Yang tanda tangan di sini pemilik toko, yang tanda tangan ya. Apakah kwitansi ini bisa kita bikin? Boleh. Kwitansinya kita print boleh, kita pakai HVS, kita print dengan standar seperti itu boleh. Jadi kita buat kwitansinya, kita bawa ke toko, kita minta dia tanda tangan, stempel toko, kasih materai sesuai persyaratan materai ya. Persyaratan materai udah tahu ya. Kalau di bawah 250.000 tidak perlu pakai materai. 250.000 sampai 1 juta materai 3.000, di atas 1 juta materainya 6.000. Ini di sini materinya, materai di sini kasih sesuai persyaratan tadi. Jadi tadi ya, nota dilengkapi kwitansi. Untuk lebih jelas nanti di materi besok pengelolaan keuangan ada ini tentang persyaratan-persyaratan seperti ini. Apakah kwitansi bisa diketik komputer atau kwitansi tulis tangan? Silakan. Bisa ini formatnya, form kwitansinya itu kita print atau kita fotokopi. Kita udah buat format kwitansi ya, format kwitansi kita print, kita fotokopi. Isinya ditulis tangan nggak apa-apa, isinya diketik komputer nggak apa-apa, nggak masalah. Yang menjadi concern kita adalah bahwa ini ada tanda tangan dan cap stempel toko, dan di sini ada barang. Jadi begini, kalau nota ini kan biasanya terinci ya, semen 1 sak katakanlah, besi 3 lonjor, apalagi paku sekian kilo, kawat bendrat sekian kilo. Di kwitansi tidak perlu lagi dirinci seperti ini di kwitansi. Nah, tapi nanti besok dijelaskan. Tapi sebagai awal saja, di kwitansi ini tidak perlu dirinci seperti ini. Cukup di sini pembayaran atas pembelian bahan material, pembayaran atas pembelian bahan material sesuai nota nomor sekian. Itu aja cukup. Artinya tidak terus di sini dirinci lagi semen sekian, nggak perlu sebenarnya. Jadi sudah langsung menuju ke nota ini. Jadi sehingga ini harus sama ya. Ini harus ada nomornya, nomor notanya. Di sini juga ada nomornya nanti. Untuk Mbak Mada Eliana seperti itu. Kemudian untuk Mas Dewa Kusuma, untuk pembayaran di toko lebih dari 10 juta, apakah harus ditransfer? Ya kalau sebenarnya di era sekarang itu kan sebenarnya udah cashless ya, artinya tanpa cash ya. Disarankan memang itu model transfer, tapi di kita memang belum menjadi syarat mutlak. Di kita belum menjadi syarat mutlak, tapi memang kita sarankan kalau lebih demi keamanan, alangkah lebih baiknya kalau di atas ditransfer ditransfer, tapi kita belum syarat mutlak. Artinya kalau dibayar cash pun belum, tidak masalah. Untuk Mas Deswin TFL Probolinggo, kalau di saat pekerjaan ternyata terjadi pengurangan unit yang akan dibangun, tapi di saat yang bersamaan menambah pekerjaan lain, apa bisa? Walau merubah unit berarti merubah SK penetapan penerima manfaat. Nah ini kalau sampai merubah output, jadi begini ya, di Sandes itu kan kita terikat dengan output kita itu jelas. Misalnya disyaratkan
KK minimal 35 atau setara dengan 125 jiwa. Itu outputnya ya. Nah, itu bisa kemudian terdiri dari berapa unit septic tank, berapa unit bilik dan sebagainya. Kalau sampai kemudian merubah mengurangi ya, misalnya pengurangan unit tanpa sebuah justifikasi yang kuat, itu memang akan menjadi pertanyaan besar. Justifikasi yang kuat itu yang memungkinkan itu terjadi perubahan pengurangan unit itu hanya satu, force major. Kalau terjadi force major, misalnya banjir atau gempa bumi sehingga ada kerusakan unit yang sudah kita bangun sehingga itu harus diperbaiki kerusakan sehingga akhirnya unitnya menjadi berkurang, yang rencana 30 menjadi misalnya 28, itu memungkinkan justifikasinya karena ada force major. Tapi kalau karena misalnya hanya karena kenaikan harga misalnya, itu kok kayaknya tidak mungkin ya. Kalau hanya kenaikan harga kemudian sampai merubah satu unit menjadi tidak bisa, itu kayaknya tidak mungkin. Berarti kalau terjadi seperti itu berarti pada saat survei harga ketika membuat RAP tidak pas. Jadi rencananya pasti salah ketika perencanaan awal menentukan harga barang pasti salah, dan itu akan menjadi pertanyaan nanti kalau ada auditor. Ya, kalau sampai kemudian unitnya berkurang, penerima manfaatnya juga berkurang, berarti SK-nya harus berubah lagi. SK penetapannya juga akan berkurang dan BPK belum tentu mau pasti, karena itu akan merubah SK dia kan, pasti belum tentu akan mau. Itu 3 pertanyaan. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada yang lainnya mungkin? Ada, Pak. Tolong. Ya, untuk yang sudah pelaksanaan fisik memang pengadaan barang jasa itu menjadi agak sedikit ketinggalan, tapi akan tetap perlu disesuaikan kembali apakah yang sudah dilaksanakan selama ini sesuai dengan proses mekanisme ini atau belum, atau termasuk dokumen tadi yang saya sampaikan, dokumennya sudah sesuai atau belum dengan yang kita persyaratkan. Kalau belum, tolong dibenahi. Ini tugas TFL pemberdayaan, terutama untuk pertanggungjawabannya. Tugas TFL teknik memastikan persyaratan tadi terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian tentang pertanggungjawabannya seperti apa nanti akan lebih dibahas lebih dalam lagi nanti besok di kelas pengelolaan keuangan. Nanti akan dijelaskan di situ persyaratan kwitansi seperti apa, ada persyaratan di situ mana yang materinya, yang perlu materi berapa, itu nanti akan lebih dibahas di kelas besok. Nah, kelas kita kali ini lebih kepada pengadaan barang dan jasa. Intinya itu tadi, coba pastikan semua yang sudah dilakukan, atau kalau yang belum dilakukan syukur bisa masih mengacu kepada ini. Kalau yang sudah dilakukan ya cek kembali, review kembali apakah itu sudah sesuai dengan persyaratan seperti itu tadi. Nah, tugas TFL tadi memang agak berat ini, karena kalau memang RAB-nya itu masih RAB yang istilah saya RAB proyek ya, yang belum kelihatan jumlah bahannya, itu memang harus dirubah dulu, ditransfer dulu menjadi RAB yang bukan RAB tapi kebutuhan yang sesuai dengan jumlah yang real. Jumlah yang real, semen berapa, sak besi berapa, lonjor dan sebagainya. Oke, pertanyaan lagi dari TFL Jember, Mas Mujibir Rahman. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan perjanjian kerjasama hanya digunakan jika transaksi di atas 50 juta. Ya, betul. Betul. Jadi tadi ya, seperti tadi persyaratan yang tadi. Ya, kalau di bawah 10 juta tadi ya sudah sampaikan, untuk yang di bawah 50 juta, Pak. Di bawah 50 juta itu cukup berita acara pembentukan tim pengadaan, berita acara survei harga bahan upah, berita acara penentuan toko pemasok, dan dokumen pengantar barang nota kwitansi dan sebagainya. Nah, yang di atas 50 juta itulah tadi yang ada SPK, ada tidak menuntut ganti rugi, surat pernyataan kesanggupan dengan pekerjaan,
berita acara pemenang itu yang di atas 50 juta sampai 200 juta. Jadi untuk di bawah 50 juta tidak perlu ada SPK, tidak perlu ada kesanggupan menyelesaikan, tidak perlu ada menuntut ganti rugi. Itu ya untuk Mas Mujibur Rahman. Ada lagi, Pak? Oke, lagi untuk TFL Kediri. Mbak Mat Eliana TFL Kediri. Jika pembelanjaan 2 toko, apakah berita acara penentuan pemenang juga bukan berita acara penentuan pemenang ya, tapi berita acara penentuan toko ya. Kalau yang di bawah 50 juta, itu hanya berita acara penentuan toko, bukan penentuan pemenang ya. Artinya itu bisa dalam 1 lembar. Jadi berita acara cukup 1 lembar. Dalam 1 lembar berita acara pada hari ini bertempat ini sudah diputuskan dari hasil survei tim pengadaan, sudah diputuskan pengadaan barang dan jasa untuk 1 semen di toko Pak Rahman, tulangan besi di toko Pak Rahim, apa di toko itu aja. Terus di bawah demikian beritanya dibuat tanda tangan tim pengadaan, diketahui KSM maupun mungkin sahabat TFL, itu aja. Tadi tetap bukan penentuan pemenang, tapi untuk di bawah 50 juta ya. Untuk di bawah 50 juta bukan penentuan pemenang, tapi penentuan toko ya. Jadi cukup berita aja dalam 1 lembar, tapi di situ disebutkan semen di toko A, besi tulangan di toko B, apalagi bata di toko apa, atau supplier apa, atau pasir di Pak siapa gitu. Itu aja dalam 1 lembar sudah ada berita acara penentuan toko, bukan penentuan pemenang, tapi penentuan toko. Jadi cukup dengan berita acara seperti itu aja. Ada lagi. Nggak bisa ditampilkan itu, nggak bisa ya. Daripada berat boleh. Kecil Pak. Kecil ya. Iya. Oke. Nggak kebaca. Dari Kediri, Pak Denny PM, pengadaan barang dilaksanakan berdasarkan nilai RPDB. Apakah untuk kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa disusun sesuai RPDB juga tiap RPDB? Oke. Jadi gini, acuan RPDB tadi itu hanya untuk menentukan ini ya. Nah, jadi ketika satu RPDB pembelanjaannya itu memenuhi yang mana? Pembelanjaannya memenuhi yang mana? Pembelanjaan memenuhi yang ini, atau yang ini? Kalau ini nggak mungkin ya. Antara di bawah 10 juta, 10 sampai 50 juta, atau 50 juta sampai 200 juta. Jadi satu RPDB, misalnya RPDB 1 100 juta pengambilan pertama, 100 juta. Dari 100 juta itu pembelanjaannya masuk yang mana? Silakan tentukan dari itu. Kemudian pertanyaan tadi, apakah kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa disusun sesuai RPDB juga? Apakah dokumen sebenarnya tidak perlu. Jadi begini, kalau RPDB 1 misalnya ya, misalnya RPDB 1 karena sebenarnya kalau kita logika saja antara RPDB 1, RPDB 2, RPDB 3 pasti yang paling besar RPDB 1 pasti ya. Biasanya ya, misalnya dana tahap 1 70% 245 juta, RPDB 1 pasti yang paling besar, misalnya 100 juta. Mungkin RPDB 2 mungkin hanya tinggal 70 juta, RPDB mungkin hanya berapa juta, 70 juta lagi. Jadi pasti yang paling besar biasanya RPDB 1 nilai berapa. Itu sebagai acuan saja. Itu sebagai acuan untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi tidak perlu RPDB dibuat dokumen, tidak perlu. Jadi cukup acuannya RPDB 1 misalnya yang terpaling besar, dokumennya itu. Jadi sehingga nanti kalau RPDB 1 sudah beli di toko A semen, ya biasanya kan selanjutnya akan beli di toko itu lagi kan, tidak mungkin terus pindah toko biasanya kan. Nah itu sudah, jadi dokumennya ya dokumen RPDB 1 pengadaan barang jasa untuk dana RPDB 1 itulah sebagai acuan saja. Itu sebagai acuan, tidak usah per RPDB dibuat
dokumen pengadaan barang dan jasa. Masih ada? Masih ada Pak, baru sebentar ya Pak. Sambil ya, di sini kelihatan nggak dibaca? Bisa sih Pak. Oh boleh. Ini tadi udah sampai ke Yang terakhir Pak. yang terbaru, yang paling atas atau yang paling bawah? Paling bawah, Pak. Paling bawah ya? Yang dari Pak Deswin. Dari Deswin tadi ya. Oh. Pak, apakah ketentuan atau persyaratan pemilihan toko yang dipilih harus memiliki SIUP dan salah satu yang menjadi bukti pembelanjaan di nota dan kwitansi adalah harus ada tanda tangan dan stempel. Ya. Kalau SIUP tidak. SIUP itu sebenarnya SIUP itu gimana ya? Kita tidak begitu concern dengan SIUP. Artinya kalau kita beli di toko itu, maka beban pajaknya ada di toko, bukan di kita beban pajaknya. Artinya kalau dia tidak punya SIUP pun nggak masalah sebenarnya. Misalnya ada toko dalam desa dia tidak punya SIUP nggak masalah, karena kalau nanti diperiksa pun ya diperiksa tokonya, yang harus bayar pajak juga tokonya, bukan kita. Kemudian tadi mana dibesarkan lagi ya? Oke, kemudian apakah salah satu bukti pembelanjaan di nota dan kwitansi adalah harus ada tanda tangan dan stempel? Ya, wajib itu ya. Tanda tangan stempel itu wajib, itu sebagai bukti sah, buktinya sebuah transaksi. Kalau toko, ini ya, kalau dia toko, dia pasti harus ada stempel. Bahkan tidak ada stempel, mestinya biasanya di situ ada kop tokonya biasanya. Ada kop toko di atas, kemudian ada tanda tangan, ada stempel, pasti punya stempel. Kalau toko ya, kalau toko. Tapi kalau kita suppliernya misalnya pasir ya, pasir kita beli langsung dari sopir truk misalnya, ya tidak perlu stempel, tapi cukup namanya saja, nama supir truknya itu dan plat nomornya truknya itu sebagai, tidak perlu, karena dia nggak punya toko kan. Kalau misalnya kita beli pasir langsung dari supir truknya misalnya atau dari masyarakat yang kumpul, kan mereka tidak punya stempel, jadi cukup kwitansi, ada tanda tangan, tetap tanda tangan wajib, harus ada tanda tangan, kemudian ada nama, ada plat nomor truknya yang mensuplai ke kita itu harus ada, tidak perlu stempel kalau dia pengadaan langsung ke masyarakat. Tapi kalau kita pembelian ke toko itu wajib ada stempel, ada tanda tangan wajib. Kemudian apakah di pengadaan barang dalam pembelian barang antara 5 orang nanti nota pengiriman barang akan dilampirkan dalam bukti LPG? Ya. DO ya, delivery order menjadi bagian dari LPG. Tadi ada, kalau kita beli barang dari toko itu kan ada DO, delivery order, ada nota kwitansi, ada nota, kemudian kita lengkapi dengan kwitansi gitu ya. Jadi DO itu pasti ada, itu pasti dikasih oleh toko kita. DO itu kadang-kadang bisa langsung berwujud kwitansi sudah melampirkan daftar barangnya. Ada yang DO-nya sendiri, ada DO plus nota. Tapi yang penting adalah bahwa kita dapatkan rincian barang yang kita beli. Ada rincian barang yang kita beli, ada stempel, ada tanda tangan yang resmi toko. Oh, ini pertanyaan menarik nih. Apakah yang tanda tangan harus dan wajib pemilik toko? Jika pemilik toko tidak wajib lah ya. Tidak wajib pemilik toko. Siapa yang di situ lah? Karena yang penting stempelnya aja. Sahnya itu, stempel itu sebagai sah. Bisa yang jaga toko, bisa pemilik toko, bisa katakanlah toko, kalau itu toko keluarga, kadang-kadang ada ayahnya, ada ibunya, kadang ada yang melayani, kadang pembantunya, kadang mungkin anaknya, nggak apa-apa. Yang penting nanti adalah ini harus cocok. Nah, ketika kita beli dari toko dapat nota, katakanlah yang tanda tangan di nota ini Pak A, ada stempelnya. Nah, kwitansi yang melengkapi juga harus Pak A, harus sama. Jangan sampai ketika kita mungkin ada yang kita beli terlupa, belum membawa kwitansi, sehingga ketika balik lagi mau minta tanda tangan toko, ternyata Pak A-nya yang tidak ada, yang ada Bu A. Jangan, tetap harus sama, antara ini dengan ini harus sama, antara di nota dengan kwitansi. Tapi nanti akan dibahas lebih lanjut di pengelolaan keuangan. Saya sudah menyinggung terlalu banyak ke pengelolaan keuangan malah ini.
Oke teman-teman, jangan lupa ya isi link evaluasi ya. Evaluasi ada di link situ, tolong diisi evaluasinya. Kenapa saya materi? Oke, materi 6.000 memiliki kekuatan hukum, tapi dia memiliki kekuatan hukum terhadap yang tanda tangan, bukan terhadap tokonya, dia hanya kekuatan hukum terhadap tanda tangan. Jadi memang tetap sarannya ini sama, antara nota dengan kwitansi namanya harus sama. Dia boleh istrinya, boleh anaknya, boleh pelayan tokonya nggak masalah, yang penting ada ininya sama antara nota dan kwitansi. Oke, nggak ada ya? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman atas keaktifannya mengikuti apa itu daring ini, e-learning tahap 2 ini. Kalau ada hal yang masih perlu ditanyakan bisa nanti lewat chat WA atau lewat lewat media lainnya, silakan nanti sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya matikan. Oke, begitu.